Assalamualaikum Sobat Akademik, saya Putri Winda di channel YouTube yang menyediakan informasi dan sharing seputar dunia akademik. Pastinya kita sudah tidak asing dengan yang namanya publikasi. Namun ternyata antusiasme publikasi pengabdian masyarakat tidak seheboh publikasi hasil penelitian. Lalu, sebenarnya apa sih perbedaan spesifik antara artikel pengabdian masyarakat dengan artikel publikasi di jurnal penelitian? Simak penjelasan berikut ya. Ini adalah komponen manuskrip pengabdian masyarakat. Sebenarnya komponennya ini kurang lebih sama dengan manuskrip penelitian. Yang pertama ada judul, kemudian penulis, identitas penulis ya, abstraknya, kemudian ada pendahuluan, ini yang berisi tentang masalahnya, kemudian ada metode, ada hasil dan pembahasan, simpulan saran, dan ada ucapan terima kasih serta daftar pustaka. Ini kurang lebihnya sebenarnya sama, tetapi ada beberapa hal yang ditonjolkan atau ada karakteristik khusus dari manuskrip pengabdian masyarakat. Apa sih karakteristiknya? Ini adalah karakteristik yang khusus. Yang pertama adalah pemaparan masalah, kemudian pemaparan program, pemaparan proses, dan ada analisa efektivitas. Untuk pemaparan masalah, kita bisa menguraikan masalah apa saja sih yang sifatnya aktual terjadi di masyarakat atau komunitas. Kita juga bisa mendeskripsikan fenomena apa yang terjadi dari hasil pengamatan di lapangan. Akan lebih bagus lagi jika masalah ini belum pernah atau belum secara mendalam dieksplorasi oleh pengabdi sebelumnya, sehingga kelihatan gap atau kesenjangannya. Nah, nanti dari masalah ini tentunya akan muncul solusinya itu seperti apa. Nah, ini yang karakteristik khususnya tuh di sini. Mungkin kalau di penelitian, ketika di latar belakang kita mengungkapkan data, kesenjangan. Nah, bedanya apa? Kalau di sini kita sudah memunculkan solusinya. Kalau di penelitian biasanya kan solusi muncul di saran ya, di bab terakhir. Tapi ketika di sini kita sudah memaparkan masalah-masalahnya, kemudian kita sudah mengeluarkan kira-kira tindakan solusinya tuh apa saja sih. Kemudian yang berikutnya adalah pemaparan program. Di manuskrip pengabdian masyarakat kita bisa memaparkan program yang akan kita lakukan, mulai dari metodenya apa, misalnya bisa saja metodenya berupa pelatihan, workshop, kemudian penyuluhan, dan seterusnya. Pemaparan program ini juga bisa dijelaskan dalam bentuk bagan atau diagram alur. Misalnya step by step-nya itu seperti apa. Jadi memang untuk pengabdian masyarakat, untuk artikelnya, kita memang harus bisa memaparkan program yang kita lakukan secara detail. Metodenya bagaimana itu benar-benar kita deskripsikan programnya. Untuk pemaparan masalah ini bisa masuk ke bab pendahuluan. Kemudian untuk pemaparan program masuk di metodenya ya. Nah, berikutnya adalah pemaparan prosesnya. Jadi kita bisa menguraikan prosesnya itu bagaimana kegiatan berjalan, kemudian kita bisa menceritakan kembali antusiasme dari kelompok sasaran atau peserta. Ketika proses pengabdian, peserta itu bagaimana. Jadi misalnya ketika proses diskusi, pesertanya antusias, kemudian aktif bertanya, kemudian bertanyanya itu seperti apa pertanyaannya yang paling sering ditanyakan, itu juga bisa diungkapkan di sini, termasuk kendala-kendala yang dihadapi ketika pengabdian. Misalnya mungkin ada kendalanya kita bisa ungkapkan di sini. Kita juga bisa mengungkapkan faktor-faktor yang mendukung berlangsungnya kegiatan pengabdian masyarakat berjalan lancar itu apa saja. Sertakan pula bukti dokumentasinya. Kemudian yang tidak kalah penting adalah analisa efektivitas. Biasanya ini juga masuk ke bagian hasil dan pembahasan. Ini dengan adanya analisa efektivitas, kita bisa tahu apakah kegiatan pengabdian masyarakat ini berhasil atau tidak. Apakah kegiatan ini bisa memecahkan masalah yang ada di masyarakat atau tidak.
di analisa efektivitas sendiri tentunya harus ada datanya. Tanpa adanya data, biasanya impact dari kegiatan itu bisa diragukan. Mungkin ini akan saya berikan contoh artikel publikasi di Jurnal Pengabdian Masyarakat saya. Kebetulan ini di Sinta 3. Kurang lebihnya sama, ada judul, penulisnya siapa, kemudian ada abstrak, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, ada latar belakang. Di sini kita kemukakan latar belakangnya itu apa, jika ada data, datanya seperti apa. Nah, di sini nanti sudah muncul solusinya itu apa. Nah, misalnya perlu upayanya itu apa aja. Gitu. Jadi solusinya kita tuh bagaimana, kemudian metode pelaksanaannya. Di sini kita paparkan programnya. Nah, ini jadi programnya itu bagaimana, kemudian saya jabarkan juga prosesnya ini dalam bentuk diagram. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Ada pretestnya, posttestnya, hasilnya bagaimana. Setelah pretest itu, sebelum pretest apakah nilainya berapa banyak. Kemudian ada dokumentasi. Nah, misalnya ini ya, nilai posttestnya. Bedanya kalau di penelitian kita kan akan lebih banyak mengupas hasil statistik dengan teori atau penelitian sebelumnya itu dikupas secara dalam. Nah, jika di pengabdian masyarakat, hasil statistik kita tunjukkan, kemudian kita bisa mengambil rujukan terkait teori itu, tapi kita juga harus bisa memaparkan prosesnya di sana, kegiatannya itu bagaimana. Nah, misalnya ini dipaparkan bagaimana kegiatan ini bisa terlaksana, partisipasinya bagaimana, kemudian feedback yang didapatkan itu bagaimana, ini bisa kita ungkapkan. Kemudian ada simpulan dan saran, ucapan terima kasih, daftar rujukan. Ini juga ada jurnal pengabdian masyarakat lain, ini di Sinta 4 kalau tidak salah. Sama ya, kurang lebihnya ada abstrak, kemudian ada pendahuluan, kita paparkan masalah yang ada, solusinya itu bagaimana. Nih, kita paparkan solusinya, jadi pemaparan masalah dan solusi ya, yang tadi karakteristik khas dari jurnal pengabdian. Kemudian di metode, nah kebetulan untuk yang jurnal ini jurnalnya berbeda. Untuk jurnal ini dia minta teorinya itu bagaimana diungkapkan. Nah, ini kemudian prosesnya ya, pemaparan proses ini juga dijabarkan. Nah, ini kebetulan saya membuat dari tahap persiapan itu prosesnya bagaimana, tahap pelaksanaan itu prosesnya bagaimana. Nah, kemudian ada hasil dan pembahasan. Itu hasilnya bagaimana. Di sini juga ada pemaparan prosesnya. Ini saya tunjukkan misalnya prosesnya bagaimana, lebih detail lagi ya jadi ya. Kemudian ini perbedaannya, berapa banyak peningkatan pengetahuannya, foto-fotonya, ucapan terima kasih, dan sama referensi. Jadi, mari kita mulai menulis publikasi pengabdian masyarakat. Terima kasih, sampai jumpa.